spesial. Juga sudah ada bersama-sama dengan kita. Ikut sesi Mr. James itu nggak tahu berapa bayarnya, nanti dia cerita sendiri Mr. James atau Bro Andrew sudah tahu. Halo Pak Yo, selamat siang. Halo teman-teman semua. Luar biasa ini ya. Tentu saja Pak Yohanes ya, dan juga para peserta sekalian masuk ke sesi kedua, tapi sedikit saja kita perkenalkan pembicara yang sudah hadir. Kalau tadi Bapak dan Ibu sudah lihat wajahnya sangat familiar sekali. Saya yang pertama mau mengenalkan Pak Ben Adrian terlebih dahulu. Ini sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia yang mengkhususkan pada pengembangan inovasi teknologi, menelusur potensi bawaan lahir. Sampai bawaan lahir tahu loh ini ya. Dan juga genetik. Seseorang melalui pengukuran ada data statis, biologis, biometrik, kemudian ada metode sidik jari. Pokoknya. Adrian, saya mau mendengar suaranya Pak Ben Adrian. Selamat siang Pak Ben Adrian. Selamat siang. Luar biasa Pak Ben. Saya juga sembari mengenalkan Mr. James Wee. Wah, tadi Pak Ayu bilang dari luar negeri. Bukan dari Indonesia, bukan dari Palembang, apalagi Pak ya. Kalau tapi karena dari manca hadir special of self motivation, service excellence, leadership, managerial skills, team building, and personal development, paket lengkap. James Wee yang sudah diverifikasi ada centang birunya, followernya udah ratusan ribu ya Mr. James Wee ya. Jadi kalau nggak follow nggak akan mulai nanti Mr. James Wee-nya ya. Mr. James Wee, selamat siang. Sudah bergabung, Selamat siang, Bro. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman semua. Ya, adik-adik, selamat atas graduation-nya. Congratulations on your graduation. Dan para orang tua juga. Selamat ya. Selamat. Luar biasa, Mr. James Wee. Kita terlebih dahulu ke Pak Ben Adrian. Kita dengarkan terlebih dahulu. Pak Ben Adrian, silakan Pak. Saya lihat sudah ada monitor yang Bapak siapkan. Semoga ini sudah ditunggu-tunggu oleh orang tua siswa juga ya Pak ya. Apa yang akan Anda paparkan? Silakan Pak Ben. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Ben Adrian dari Talent Spectrum. Kita akan berbagi inspirasi untuk menemukan jati diri. Dan saya senang banget yang menarik banget Bang Andro ya. Jadi bisa lihat ya, temanya itu kreatif dan sukses mendidik. Mungkin lebih seru lagi ditambahin lagi nih, ditambah era new normal pasca pandemik gitu ya. Ya, iya nih. Jadi kita bakal lebih seru lagi nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini tema ini setidaknya tiga kata yang menarik buat saya. Pertama adalah kreatif ya. Kita bicara kreatif, kita bicara mendesain, dan kita bicara era industri 4.0. Kalau bicara kreatif, maka itu dari kata create ya. Kita menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Kita bicara di sini terutama buat kita buat sesuatu yang baru, yang nggak kayak kita dulu gitu ya. Jadi kita membuat sesuatu yang bisa lebih baik daripada kondisi kita dulu ya. Jadi kita membuat sesuatu kreatif itu sesuatu yang sifatnya inovatif. Kemudian kita bicara desainnya, kita bicara sesuatu yang akan kita rancang untuk di masa depan, terutama buat anak-anak kita. Itu kayak apa? Dan ini kaitannya dengan naluri orang tua, kan kita pengen anak kita di masa depan, di masa anak-anak kita kelak, itu pasti pengennya mereka sukses, bahagia, ya bisa survive ya. Dan kita bicara di era industri 4.0, ini udah banyak banget referensi yang menceritakan kayak apa era nanti yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, nah tapi Bang Andro ya dan Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau kita bicara parenting ya, kita bicara fungsi orang tua, itu kan fungsinya untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak dalam growing and development ya, bagaimana menumbuh kembangkan mereka. Jadi menurut saya sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang dan ke depan sama aja sih sebetulnya apa yang harus dilakukan orang tua, mempersiapkan anak untuk bisa survive gitu ya. Nah kalau kita bicara gimana mempersiapkan anak untuk bisa mereka tumbuh dan berkembang, nah, saya tertarik banget dan itu yang udah saya lakukan. Saya sih nggak sampai puluhan tahun sih Bang Andro ya. Saya baru 12 tahun dan baru meneliti sekitar 350.000 orang. Itu tertarik sekali dengan yang namanya potensi. Ya, saya tertarik banget dan saya yakin bahwa setiap anak, setiap orang pasti punya potensi. Dan ini kaitan dengan perilaku ya.
Dan tentunya kita semua sama-sama tahu bahwa sumber perilaku yaitu dari otak kita ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang perilaku, kita berbicara potensi, maka mau tidak mau kita mesti kerja otak ya. Nah, kalau kita bicara kerja otak dan kaitannya dengan bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak, sebetulnya kita berbicara tentang bagaimana melatih, mengembangkan kerja otak kita sebetulnya. Nah, di era industri 4.0 kelak dan di era kapanpun juga, menurut saya sih, Bang Andro percaya nggak bahwa sebetulnya otak manusia itu memang sudah terdesain untuk bisa survive di segala zaman. Percaya nggak, Bang? Harus percaya. Percaya ya? Mungkin nggak sih Buktinya di tinggal. era tertentu otak juga berubah? Enggak kan? Strukturnya tetap kayak gitu kan? Ya, misalkan di era pasca pandemi corona ini otaknya berubah lagi. Enggak, tetap seperti itu. Yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan otak ini bekerja secara adaptif dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih sebetulnya sebelum kita berbicara tentang mendesain masa depan anak di era apapun, kita berbicara bagaimana ngembangin kerja otak mereka sebetulnya. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kerja otak mereka, kita sebenarnya sudah berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan life skill mereka. Jadi, skill ada dua, ada soft skill, ada hard skill ya. Nah, ini berbicara mengenai dorongan-dorongan kerja otak. Kelak kita akan mengenal ada yang namanya bakat, talenta, dan pada akhirnya semua terolah menjadi namanya kecerdasan ya. Jadi ada banyak pihak yang bilang bahwa talent is never enough gitu ya. Bahwa bakat itu nggak penting gitu ya. Nah, kalau misalkan bakat nggak penting, lalu buat apa dong ada bakat? Ya kan? Kalau misalkan dibilang bakat itu nggak penting, buat apa dong bakat itu ada? Dan kita percaya bakat itu dari mana sih? Dari Tuhan kan? Itu sebuah anugerah. Gitu kan? Ngapain Tuhan menurunkan sebuah anugerah gitu ya? Nah itu jadi saya yakin bahwa setiap orang pasti nggak punya bakat. Jawabannya pasti, pasti. Karena apa? Kita bicara bakat jangan jauh-jauh dulu deh, jangan melihat sebuah acara-acara TV bisa ini bisa itu ya. Kita bicara bakat nggak jauh-jauh dari kerja otak. Buat ada tiap orang itu keunikan kan. Setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Tidak ada orang yang sama. Semua unik seunik sidik jarinya ya. Dan keunikan tersebut itu berkaitan dengan dorongan-dorongan kerja otak yang tiap individu itu berbeda. Nah, jadi intinya setiap orang pasti punya bakat itu karena memang settingan kerja otaknya itu udah berbeda dari lahirnya sebetulnya. Nah, Pak Ben, pertanyaan selanjutnya adalah mau diapain nih keunikan itu tuh mau diapakan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara ke depan, iya sih kalau di kalangan behavior bilang ya kasih saya 100 bayi saya mau didik jadi apa? Bisa aja sih, emang iya. Nggak berbakat main piano, dilatih piano bisa. Nggak berbakat main gitar, diajar main gitar bisa. Nggak berbakat bahasa, dilatih bahasa Inggris pasti bisa. Persoalannya adalah yang namanya bakat itu adalah sesuai dengan dorongan kerja otak yang akan bikin otak itu terjadi sensasi yang pada akhirnya dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, penting nggak sih kita merasakan kebahagiaan? Penting nggak sih anak-anak kita kelak akan terus merasakan kebahagiaan? Kalau bicara kebahagiaan itu adalah sensasi yang dirasakan oleh otak. Jadi kita bicara jangan bilang kita bahagia kalau kita belum merasakan ada sensasi di otak kita. Nah, disinilah bakat itu hadir. Bakat itu adalah sebuah area di mana otak kita lebih cepat terstimulasi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali dalam mendesain masa depan anak, ini ada dua ya. Ada dua pihak nih, orang tua dan anak, ya enggak? Orang tua kepentingannya anaknya supaya bisa survive. Tapi si anak kepentingannya, gue pengen happy dong, gitu ya. Gue pengen terus happy. Saya pernah dapetin banyak klien-klien saya ya. Orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, anaknya nggak seneng, lihat darah aja nggak seneng, kebayang nggak? Gitu ya. Terus alasan orang tua, ya dari dokter kan bisa kaya, gitu kan? Anaknya boro-boro kaya, happy aja gue kagak, gitu kan misalnya, gitu ya. Nah, kita penting banget orang tua itu melihat dulu, gitu, rancangan atau desain apa yang paling sesuai dengan anak, gitu. Dilihatnya dari mana? Nah, ini kita melihat bahwa kepribadian seseorang itu ada dua hal, ada faktor nature, ada faktor nurture. Ada faktor yang sifatnya alamiah, memang dia udah bawaan dari sananya begitu, dari lahirnya, dan ada memang yang sifatnya dari lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mau kita abaikan dari faktor ini, gitu ya? Lebih baik kita sinergiskan. Kita sebagai penyedia, orang tua sebagai penyedia fasilitas lingkungan, kita menyesuaikan dengan kondisi alamiah anak. Nah, jadi intinya, penting sekali kita sebagai orang tua, dalam merancang atau mendesain masa depan anak, untuk lihat dulu
profil potensi alamiah dari anak-anak kita. Dan ini kaitannya dengan profil kerja otak kita, ya, kerja otak mereka sebagai anak-anak kita. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Ya, pertanyaan dari mana, gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu yang sifatnya memang alamiah, yang sifatnya genetik, kita harus lihat langsung dari tubuh kita sebetulnya. Nah, inilah beda kita ketika kita melakukan tes psikologi dengan metode yang ini. Ketika kita melakukan tes psikologi, saya nggak bilang mana yang lebih baik ya. Tes psikologi itu yang dilihat adalah performanya ya. Tes psikologi itu yang dilihat adalah apa yang ditampilkan saat itu pada saat dites ya. Nah, kita perlu melihat bukan cuma performa, tapi juga potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah sebuah kekuatan yang sudah ada di dalam diri seseorang, tetapi memang masih membutuhkan usaha untuk bagaimana bisa perform ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini ada sebuah pendekatan yang menurut saya sangat-sangat menjanjikan, walaupun ini mungkin ada yang memandang ini kontroversial, yaitu sebuah metode yang langsung melihat potensi dari aspek biologis, yaitu fingerprint analysis. Ya, fingerprint analysis itu kebanyakan orang saprah karena melihat ini kayak ramalan atau kayak apa gitu ya. Enggak, kita nggak ngeliat ke ramal, kita nggak ngeliat ke depan tuh akan jadi apa. Kalau kita justru melihatnya ke belakang ketika seseorang itu dilahirkan, dia membawa apa? Fingerprint atau sidik jari adalah surat cinta dari Tuhan. Ya, kebayang dong, ya. Email aja kita pasti buka. Surat cinta dari Tuhan dibuka nggak sih? Percaya nggak? Tidak ada sidik jari yang sama di muka bumi ini. Kemungkinan sama 1/64 miliar. Tuhan hanya menciptakan satu sidik jari, satu orang. Saya punya anak kembar ya. Saya punya anak kembar 3, Bang Andro. Saya cek anak saya yang kembar 3 ini, sidik jarinya beda-beda. Kebayang dong gitu ya. Jadi memang unik banget sidik jari itu. Dan sidik jari unik, seunik orangnya ini. Nah, ini saya pelajari selama 12 tahun dan luar biasa. Kita jangan lihat akurasinya, validitas, reliabilitasnya ya. Kita bicara manfaatnya dulu lah. Jadi saya pikir ini sebuah teknologi. Saya pikir ini sebuah teknologi yang bisa membantu banyak orang. Ya, dari fingerprint itu bisa. Oke, Pak Ben, mohon maaf, sepertinya termute ya, Pak Ben ya. Oke, tadi ngedengeran ya. Sekarang bisa denger ya? Sekarang jelas, Pak. Oke. Ada sebuah metode yang sangat menjanjikan, yaitu kita selama lebih dari 12 tahun dan lebih dari 350.000 data yang kita research, ini fingerprint, ini luar biasa menurut saya sih ya gitu, dan kita sudah membantu banyak orang bagaimana menemukan potensi gitu ya. Nah, dari fingerprint coba perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, ini fingerprint itu isinya apa sih? Ini cuma guratan-guratan kayak garis-garis gitu yang membentuk lengkungan-lengkungan. Gitu Sambil ya. dilihat mungkin para peserta mungkin sidik jarinya bisa sambil diperlihatkan di layar. Iya nih sayangnya cuma gambarnya kurang ini ya, kurang resolusi kurang bagus ya. Jangan-jangan karena terlalu kerja keras, jadi udah ini semua, sudah nggak kelihatan gitu, garis tangannya gitu. Terus tangannya coba ginikan lagi. Nah, lihat ini. Ini tangan itu ada sinian lain, garisnya lurus ya. Wah, ini ada maknanya nih. Nanti jadi belakang panggung, Mbak Andro. Waduh. Jadi deg-degan saya. Lanjut, Mas Ben. Setiap orang itu unik ya. Nah, jadi sidik jari ini di 10 jari kita itu beda-beda ya. Sidik jari itu beda-beda dan itu akan menceritakan bagian-bagian otak. Tangan kiri kita, tangan kiri ke otak kanan kita. Jempol kaitan dengan relation. Telunjuk kita kaitan dengan decision. Jari tengah kaitan dengan action kita. Jari manis kaitan dengan communication. Dan jari kelingking kaitan dengan adaptation. Ya. Nah, udah banyak banget data yang kita pelajari dan memang di dunia ini juga banyak yang telah melakukan research ya, bahwa sidik jari itu bisa diklasifikasikan. Ya, sidik jari itu bisa diklasifikasikan, jadi ada pola berbentuk seperti apa, dan kita hitung juga struktur sidik jarinya. Ini menceritakan apa? Menceritakan tentang dorongan kerja otak. Ya, menceritakan bagaimana seseorang itu bisa terprediksikan perilakunya. Dan kaitannya dengan era 4.0 dan mungkin masa depan. Bang Andro, menurut saya sih tantangan para orang tua setelah menciptakan life plan, ya, menciptakan rencana, mendesain masa depan, yang paling sulit adalah konsisten, ya nggak?
Ya, konsisten, betul. Jadi udah rencana bagus-bagus gitu, tapi nggak bisa dijalankan buat apa, ya kan? Nah, persoalannya adalah dalam membuat life plan kita mesti membuat pertama goal setting, ya nggak? Buat goals. Nah, pertanyaan adalah goals apa yang paling sesuai dengan anak kita? Ayo, kita bikin. Misalkan ada anak ya, kita buat kamu harus jadi orang kaya gitu ya, harus jadi sales terkenal, harus jadi investor. Ternyata otaknya tuh nggak masuk ke situ. Gitu kan? Goals-nya berarti jauh dari dorongan kerja otaknya. Bisa nggak? Bisa sih. Saya bilang nggak bisa. Tapi masalahnya adalah ngapain cari yang repot-repot, ya nggak? Gitu. Jadi pertama, goals yang paling sesuai apa? Kedua adalah setelah kita menciptakan goals, plan berikutnya adalah menciptakan strategi, ya nggak? Kita punya goals nih, nah kemudian strateginya apa, gitu ya? Strateginya, kalau kita bicara strategi, maka kita bicara strength dan weakness. Nah, dari kerja otak kita, gitu ya, pasti seseorang itu punya kekuatan dan kelemahannya, pasti itu. Dan bukan berarti kelemahan itu merupakan sesuatu yang aib ya, ya itu konsekuensi gitu ya. Nah, persoalannya kekuatan kita ngapain? Tadi ada parents ya yang bilang bahwa sebetulnya misalkan ada anak yang memang cerita di my school itu memang dia berbakat di matematika. Ya matematika itu yang digenjot. Memang benar. Strategic approach ya. Bahwa kita lebih memfokuskan kepada strength-nya. Kemarin-kemarin banyak orang tua, oh anak saya lemah di matematika, anak saya lemah di bahasa. Itu terus yang digenjot. Itu nggak sesuai dengan kerja otak. Dan prinsipnya adalah sekarang kita punya strategi yang lebih bagus bagaimana kita mengenal dari metode ini. Dan yang ketiga, itu kaitannya dengan habit, ya Kak. Nah, ini habit ini paling penting untuk menentukan kesuksesan seseorang. Nah, dari kerja otak ini, habit mana yang paling gampang dibentuk? Itu penting banget gitu kan. Ya. Percaya nggak? Ada anak yang memang cenderungnya dia responsifnya di otak kanan. Dan otak kanan itu cenderung nokturnal. Cenderung nggak bisa tidur awal ya, dia tidurnya bisa begadang, dia senang begadang. Tapi gimana dong caranya? Besok kan pagi harus di sekolah gitu ya, contoh kayak gitu ya. Ada anak yang memang dia nggak senang ngomong, ada juga segala macam. Itu kita berbicara habit-habit apa yang akan membentuk mendukung potensi dia. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sih sebuah ini ya, buktikan aja. Lihat sidik jarinya masing-masing ya. Pasti ada keunikan. Bang Andro juga pasti ada dari 10 jari nih, kita berbicara dari 10 jari. Ini ada di letaknya di mana, karena di tiap bagian otak dan pola jari seperti apa di sini gitu ya. Ini akan menceritakan yang akhirnya ya, kita akan lebih mudah menemukan apa Bang Andro, karena ini surat cinta dari Tuhan, kita akan lebih mudah menemukan yang namanya life purpose. Bayangin dong, life purpose lebih mudah ditemukan. Kecerdasan tertinggi kalau menurut Gartner adalah kecerdasan eksistensial, di mana seseorang itu paham menemukan makna dirinya hidup di dunia ini. Dan ketika seseorang, kenapa ya gue sidik jarinya seperti ini ya? Nah, itu dia menemukan life purpose. Keren banget sebetulnya. Sayang banget kalau kita nggak baca surat cinta dari Tuhan ini. Ya? Betul. Wah, banyak banget sih yang pengen saya ceritain, tapi mungkin waktu nggak akan banyak ya. Tapi intinya, kita akan membedah informasi ini ya untuk membantu orang tua membuat sebuah desain. Dan ini saya ada contoh. Nanti parents yang hadir di acara ini, kita akan persembahkan full report ya. Bukan tadi kalau kata Pak Yohanes 12-13, kita kasih 19 halaman. Ya, kita kasih 19 halaman akan menceritakan anak Anda itu terlahir sebagai apa. Model bakatnya seperti apa, potensinya, karakter aslinya seperti apa. Oh iya, sebelumnya saya akan menceritakan ini berbicara tentang karakter asli, ya, namanya watak atau temperamen. Memang kepribadian itu dinamis. Kepribadian itu bisa berubah. Ya, kita nggak bilang judgment gitu ya. Kepribadian itu bisa berubah. Tetapi di samping kepribadian ada yang namanya watak asli. Yang bagus adalah kepribadian itu nggak jauh-jauh dari watak asli kita. Karena kita akan melakukan penceritaan terlalu banyak nantinya. Capek kita, lelah kita kan, kalau pakai masker terus kan. Nah, ini ada yang menarik banget buat para parents yang anaknya baru lulus. Ini kita sampai dengan kita sediakan yang namanya rekomendasi penjurusan perkuliahan. Ya, kita bisa bicara, lihat skornya. Misalkan mau masukin kedokteran, oke, lihat rekomendasinya A. Skill atau bakat yang akan terserap berapa persen? Karakternya cocok nggak? Motivasinya gimana? Dia akan konsisten nggak? Contoh di sini ya, ini anak, ini hasil report ini, dia bisa masuk kedokteran, kita kasih tahu, dia bakatnya sih cocok, tapi karakternya nggak cocok. Karena ini nilainya kecil. Artinya, dia bisa aja dia masuk kedokteran, tetapi kamu nggak akan terlalu suka di situ. So, kamu akan ambil itu apa enggak? Jadi kita kembalikan kepada si anak, gitu ya.
kita beserta konsekuensinya. Sampai dengan, nah kita ada, nah di sini, di halaman ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya digital potential enrichment. Ini berbicara kecerdasan di era digital ya. Bagaimana anak itu ketika berhadapan dengan cyberbully, bagaimana dia bersosial media, personal branding, kemudian bagaimana dia tracking history, semua akan ketahuan potensi dia di era digital. Dan terakhir, ini paling penting dan orang tua banyak senang, tentang bahasa kasih atau love languages. Anak kita akan lebih merasa dicintai ketika dia mendapatkan apa. Ya, ini semua potensi terkait dengan kerja otaknya, Bang Andro. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan surat cinta dari Tuhan ini buat mendesain masa depan anak kita kelak. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya untuk Pak Ben Adrian. Wow, ini ilmunya sangat langka, Pak, ini, Pak. Ini sejak umur berapa tahun, Pak, potensi bakat anak itu bisa dibaca dari sidik jari ini? Apakah ketika dia sudah lahir ada umur-umur tertentu sehingga tidak ada perubahan di sidik jarinya atau apa, Pak? Pertanyaan saya adalah, sidik jari sejak kapan, Bang Andro? Dari lahir, dari bayi. Sejak lahir udah ada, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Saya pernah menerima klien waktu di scan sidik jari dari 4 bulan. Wow. 4 bulan bayi gitu. Tangannya masih mendekap gini nih. Tapi saya tanya ke orang tuanya, Miss, Bu, mau tahu apa dari anaknya masih bayi gini? Mau tahu bakatnya? Gitu kan? Nggak apa-apa juga sih gitu kan. Bahkan jangan salah, ini bukan cuma buat anak-anak, buat dewasa. Kemarin saya ada seorang kakek-kakek umur 70-an, purnawirawan. Mau disidik jari juga. Loh, Bapak buat apa? Bapak udah jenderal loh, Pak. Gitu kan. Udah sukses hidup. Oh, ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Gitu ya. Dia belum menemukan apa itu passionnya itu ya. Gitu. Jangan-jangan musisi, jangan-jangan. Passionnya jangan-jangan musisi, bukan jenderal gitu ya, Pak Ben. Jari itu nggak berubah. Sidik jari nggak berubah. Cukup sekali seumur hidup. Oke. Iya, karena memang bakat karakter asli kita memang itu aja sebetulnya. Cuma memang kepribadian kita terus berubah. Betul, itu. Tapi wajar, Pak Ben, ketika orang tuanya mungkin dokter turun-temurun, anaknya bisa di luar dari itu. Kan kita kadang, meskipun ada faktor genetika, tapi kadang antara anak dan orang tua kan tidak selalu keinginannya sama. Orang tua pengen cita-citanya anak ini, tapi ternyata anaknya memiliki hal yang bertolak belakang sama sekali dengan keinginan orang tuanya. Ya, Bang Andro dan Bapak Ibu sekalian, kita harus spesifik dulu, apa itu bakat dan apa itu profesi. Bakat beda dengan profesi ya. Dokter itu profesi. Bakat itu seperti kemampuan melihat, mengamati, mengobservasi, atau kemampuan untuk bergerak dalam macam. Jadi bakat itu kayak bahan baku sebetulnya. Untuk menjadi dokter itu butuh bakat apa saja. Pertama, bakatnya adalah observasi, betul nggak Bang Andro ya? Mendiagnosis gitu kan, melihat, mengamati kaitan dengan organ-organ segala macam. Jadi kalau anak nggak terlalu senang melihat, dia nggak berbakat dalam. Kemudian yang kedua adalah bakat di logik, ya, logik matematika. Karena dokter adalah problem solving dia kan, dia mendiagnosis, oh penyakitnya di sini, kemudian gimana cara mengatasi penyakitnya. Jadi harus berbakat logik. Dan ketiga, nah ini penting, dokter itu pekerjaannya ketemu orang, ya nggak Bang Andro ya? Harus ada bakat interpersonal, intrapersonal. Pernah lihat Bang Andro, pernah lihat ada dokter yang jutek banget nggak? Pernah nggak? Pernah ketemu nggak? Sekarang masih ada sih. Dokter anak saya jutek kayak dokter anak saya. Jadi dokter itu harusnya kan nice ya, harusnya sociable segala macam ya. Ada dokter yang nggak senang ketemu orang, kebayang dong gitu kan. Nah jadi bakat-bakat itu diperlukan. Nah jadi saya pernah waktu itu, saya pernah kisah nyata nih. Saya datang diundang ke sebuah bank sama direkturnya. Kemudian direkturnya saya scan fingerprint, ternyata tidak cocok jadi bankers. Dia bakatnya di otak kanan, kreatif, imajinatif, visual. Wah, saya takut juga nih, jangan-jangan nanti dianggapnya fingerprint analysis ini nggak pas gitu ya. Ternyata enggak. Setelah ditelusur lebih dalam, si orang tersebut yang which is itu dia bankers ya, dia direktur. Ternyata hobinya dia adalah gamers dan bikin film. Bayangin dong. Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya profesi mungkin bisa jadi apa-apa. Kalau kebetulan tidak pas, dia masih bisa nutupi dengan bakat-bakat. Saya kemarin contoh, saya ngelihat Pak James Gui, itu main gitar dan nyanyi beliau. Itu keren banget, dan nyanyinya itu nada-nadanya juga enak banget. Saya yakin beliau punya bakat di musikal. Gitu ya. Ya, walaupun beliau perlu tetap latihan ya. Jadi kita pasti punya bakat, perihal menjadi profesi, itu pilihan kita sih. Tapi yang penting, hidup ini harus salurkan.
Bang Andro nggak akan jadi host kalau misalkan Bang Andro nggak senang berbicara. Nah kan, ya kan, Pak Jen Sudah keren siap banget. satu tembang lagu nih. Pak James sudah siap satu tembang lagu ini ya. Tanya aja nanti ke Pak James. Pak James ketika main gitar, ketika nyanyi, beliau happy nggak? Nah, itu ciri-ciri bakat. Bakat itu Pasti bukan happy masalah ya. money, bukan masalah itu ya. Tapi Betul, ketika betul, seorang betul. itu happy, karena otaknya merasakan sensasi. Itu, Bang Andro. Penting banget. Artinya tidak ada kata terlambat kalau seandainya merasa di bidang pekerjaan yang mungkin profesinya bertolak belakang sama sekali sama bakatnya dan ingin memutuskan untuk meninggalkan itu dan mencari bakatnya yang menghasilkan, tidak terlambat sama sekali Pak Ben ya, untuk berkonsultasi di tengah jalan ya. Betul, passion itu kita cari ya, passion itu dicari apa hal yang paling membuat kita happy gitu ya. Ya, jadi kita butuh keseimbangan. Tapi kan kalau buat anak-anak kita lebih bagus kalau mereka sudah antara profesi pekerjaan sesuai dengan bakat. Jadi mereka akan merasa bahwa mereka bekerja bukan kewajiban kan. Mereka melakukan hobi. Betul. Dapat duit lagi gitu kan. Banyak orang di zaman kita dulu gitu, yang penting dapat duit, suka nggak suka itu nomor sekian. Gitu. Nah sekarang di era milenial, anak-anak Gen Y, Gen berikutnya, itu yang penting happy dan dapat duit. gitu kan. Ya ini penting. Wah, luar biasa sekali nih Pak Ben ilmunya ini. Tepuk tangannya untuk Pak Ben Adrian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini kami ingatkan juga kepada para peserta yang akan mendapatkan door prize sidik jari akan diumumkan pada saat akhir acara ini. Jadi diharapkan parents tetap sampai akhir acara fokus konsentrasi mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Ben dan juga Pak James Wee. Tadi Pak James Wee sudah megang gitar, rasanya kita nggak lengkap kalau nggak dengar satu tembang lagu dari Pak James Wee ini. Saya persilakan Pak James Wee. Kita sambut meriah tepuk tangannya untuk Mr. James Wee. Thank you, Bro Andro. Thank you, Pak Ben. Ya, senang sekali ya. Untung saya hadir di sesi Pak Ben, ya, supaya kita langsung nyambung, Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, adik-adik ya, yang disampaikan oleh Pak Ben, saya 200% setuju. Saya 200% setuju ya. Bahkan saya selalu kalau kita bicara tentang bakat dan sebagainya ya, ada ya Pak Ben pakai surat cinta dari Tuhan dan saya selalu berpendapat bahwa Tuhan mau kita sukses dan Tuhan mau kita bahagia. Oleh karena itulah Tuhan beri kepada kita semua bakat. Oke, apa itu bakat ya? Bakat itu adalah kalau kita berbakat in something ya, berbakat bergambar, berbakat musik, berbakat nyanyi, berbakat olahraga dan sebagainya. Sesuatu yang kita berbakat, kita lakukan dengan santai-santai aja, apa adanya aja, orang udah bilang, ih bagus ya. Betul kan? Kalau Anda berbakat menggambar, ya, Anda gambar coret-coret aja sambil tunggu orang Anda coret-coret aja. Orang lewat, ih bagus ya, kamu kursus gambar. Enggak, kamu berbakat ya. You see? So kalau berbakat, if you are talented at something, ya, it makes you happy. Oke? Tapi bakat saja seperti Pak Ben bilang, setuju, bakat saja tidak buat orang sukses. Bakat itu potensi, ya potensial. Bakat itu harus dibimbing, harus dibina, harus dikembangkan, harus dilatih, harus dipoles. Itu baru jadi kekuatan. Ya, Mas Endro sama saya mungkin kami berbakat berbicara. Oke, jadi bakat kita akan suka nggak suka arah kita ke profesi kita. Betul ya? Bakat kita akan arahkan kita profesi. Nggak ada orang yang tidak berbakat bicara jadi penyiar, nggak ada. Oke, nggak ada orang yang tidak berbakat bicara jadi pembawa acara, nggak ada. Tidak ada orang yang tidak berbakat bicara ya jadi guru, nggak ada. Tidak ada orang yang tidak bakat berbicara ya jadi fashion designer, nggak ada. Karena itu passion ya. Jadi bakat kita akan arah kita ke satu pekerjaan ya. Dan karena kita suka dan kita berminat, kita mau lakukan. Ya, akibatnya kita lebih banyak praktis, itulah jadi kekuatan kita. Oke ya. So, banyak itu maka dari itu you kalau Anda cari quote, you will find that ada quote, banyak orang berbakat tidak sukses. Kenapa? Karena bakat itu tidak dipoles. Bakat itu tidak dilatih. Bakat itu tidak dikembangkan jadi kekuatan, keunggulan. Maka dia nggak sukses. Oke, selain dari kami banyak nggak orang yang pintar ngomong, pintar, tapi dia nggak ada kesempatan, itu kan? Akibatnya dia nggak sukses. Kami yang beruntung, kami berbakat, terus ada kesempatan, nggak ada kegigihan, kami jadilah. Oke, hari ini saya mau share dengan Anda ya 3 hal yang buat semua orang bisa sukses ya di zaman kapanpun.
Oke, ya, dan ini berkaitan dengan, yes, I agree with the topic, design, mendesain masa depan anak, mendesain masa depan Anda semua, ya. And the good news for you is this, the good news for you is, saya nggak tahu Bro Andro, ya, Anda apa, lulusan dari mana, ya, di bidang apa, fakultas apa, ya. Saya, teman-teman, saya lulusan bidang IT. Oh, jauh, Mr. James. Jauh banget. Dari IT geser ke trainer. Kok bisa sih? Kok bisa meleset sih? Karena waktu saya lulus SMA di Singapura, ya, masih belum punya cita-cita yang jelas. Jadi orang tua saya bilang dengan teman ngomong, dengan teman nasihati, masa depan itu komputer. Jadi orang-orang yang punya ilmu komputer itu masa depannya menjanjikan. Jadi ya sudahlah, karena saya belum punya cita-cita dan memang memenuhi syarat untuk ikut jurusan komputer, ikut aja. Dan ternyata selama saya kuliah, kan komputer itu ada programmingnya kan ya, ada programmingnya. Nah, programming saya kerjakan apa adanya, ada diskusi kelompok, ya. Setiap kali kalau diskusi kelompok, kalau setelah diskusi, hasil dari diskusi itu presentasikan ke dosen, saya yang bagian presentasi. Saya yang bagian presentasi. Dan karena presentasi saya lancar, hasil pekerjaan rekan-rekan, asal-asalan pun kelihatan bagus. Asal-asalan pun kedengaran bagus. Jadi, paling berjasa ya. yang biasa-biasa. Karena saya presentasi, dosen-dosen begitu impress, nilainya bagus. Sehingga saya borongan. Kalian yang kerja, gue yang ngomong aja dah. Saya nggak usah kerja. Kalian kerja, saya ngomong. Oke, maka jurusan IT saya nggak suka programming, saya suka presentasi. Tuh, bakat saya nggak bisa lari. Kalau paksa bisa nggak saya programming? Bisa. Tapi kalau dikasih kesempatan mau nggak? Nggak mau. Oke, itu menarik kan ya? Nah, itu dari sana, bakat itu berbeda-beda. Ini nanti aja dah. Ini nanti aja. Ini stop aja. Ya, oke. Nanti saya ada program untuk ajarkan anak-anak public speaking. Ya, jurus saya gampang banget dalam 48 jam. Jamin. Ngomong apapun, nggak gugup, ngomong apapun bisa tanpa persiapan. Selembar kertas pun nggak pegang, ngomongnya lancar. Pakai hafal-hafalan. Oke, ya. Sudah saya ajar 150.000 remaja. Itu proven semua. Oke, nanti aja ya. Nanti aja. Thank you. Jadi, yes. Kita ada ini. Oh. Ada yang bocor ya. Oke. Kami ingatkan juga ini para peserta untuk di-mute terlebih dahulu, kita dengarkan penjelasannya supaya jernih juga dari Mr. James Lee. Iya. Sekali lagi, buat para peserta untuk di-mute terlebih dahulu, jangan lupa. Atau host mute-kan aja, host. Host mute-kan aja. Oke. Saya minta bantuan dari host untuk membantu seluruh peserta. Oke, sudah selesai dan. Very good, thank you. Oke, good. Kadang-kadang kita nggak sadar ya mic-nya on ya. Tadi aja saya nggak sadar loh video saya on. Oke, right. Yuk. Nah, ini. Oh ya, by the way, tadi Bro Andro udah ingatkan kepada teman-teman follow my Instagram. Silakan follow ya para orang tua dan graduates, silakan follow Instagram saya. Karena di Instagram saya ada banyak quote-quote motivasi, video-video motivasi, dan ada informasi tentang acara-acara saya yang akan datang. Oke, saya bawa banyak sekali di masa-masa pandemik ini. Tiketnya murah-murah. Kalau seperti Pak Yo tadi bilang, tiket seminar saya sehari 1,5 juta. Ini kalau lewat Zoom hanya 399.000 aja. Oke, dan sejak pandemik mulai saya sudah conduct 150-an training lewat Zoom dan 25.000 orang sudah ikut training saya. Oke? Ya, jadi kalau mau belajar silakan. Nah, ini dia. Kunci sukses. Kunci sukses ada 3. Knowledge, attitude, skills. Oke? Knowledge, attitude, skills. Dan gabungan dari 3 ini menjadi kemampuan kita. Oke? Dan dunia bayar kita atas kemampuan kita. Dunia bayar kita atas kemampuan kita. Kita bayar dokter atas kemampuan dokter tersebut memulihkan pasien. Betul ya? Kita bayar guru les atas kemampuan guru les itu bisa bantu anak kita nilainya lebih baik dan sebagainya. Oke, kita bayar tukang AC atas kemampuan tukang AC itu bisa perbaiki AC kita. Ya, orang dibayar atas kemampuan. Oke, kemampuan itu datang dari mana? 3 hal ini. Pengetahuan. Apa yang saya tahu,
sikap. Ya, kenapa saya lakukan sebaik mungkin? Kenapa saya mau lakukan sebaik mungkin? Dan keterampilan. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi ada perbedaan antara pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan adalah apa yang saya tahu. Keterampilan adalah apa yang bisa saya lakukan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan itu dari buku, dari YouTube, dari sekolah, betul kan? Ya, dari apa lagi? Dari Google, dari tanya-tanya orang, dari ikut seminar dan sebagainya, itu dapat pengetahuan. Hari ini Anda hadir aja dengar Pak Ben dan saya, mungkin tambah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah apa yang kita tahu dan kita simpan di dalam otak kita. Ya, di bagian memori kita. Apa yang kita tahu, oke? Nah, bagaimana kalau saya kasih contoh ya? Saya mau tahu bagaimana cara berenang. Maka saya tanya teman, saya baca buku, bahkan saya nonton YouTube bagaimana cara berenang. Oke, sehingga tahu. Oh, dan bagaimana bukti bahwa saya tahu? Saya bisa jelaskan. Saya bisa jelaskan. Cara berenangnya begini loh. Kamu masuk ke air, tangan kanan tarik, kepala naik, terus tangan kiri, kaki pelopor. Saya bisa jelasin. Ya, kemampuan saya untuk menjelaskan, ya, membuktikan bahwa saya sudah tahu. Tapi kalau Anda tendang saya masuk ke kolam renang, saya belum bisa renang. Saya tetap jerit-jerit. Walaupun saya bisa jelasin ke orang seolah-olah orang yang paling pintar di dunia. Tapi kalau ditendang ke kolam renang, saya tidak bisa berenang. Berarti saya tidak punya keterampilan berenang. See, knowledge is what I know, but skill is what I can do. I can do. Oke, I can do. Dan I can do itu hanya bisa melalui praktek. Betul kan? Melalui praktek. Oke, jadi kalau Anda di sekolah, di kelas, setiap kali disuruh sesuatu, enggak. Setiap kali, enggak. Yang Anda dapat pengetahuan saja, di lapangan enggak bisa dikerjakan. Di lapangan enggak kepake. Oke, so, partisipasi secara aktif dalam apapun, itu tingkatkan keterampilan. Ya, nah, nanti kita bahas ya. Dan keterampilan yang paling penting adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Itu salah satu keterampilan yang paling penting. Oke, yang dimaksud berkomunikasi itu bukan ngomong lancar seperti kami-kami ini, bukan. Berkomunikasi itu sederhana. Berkomunikasi itu adalah apapun yang kita sampaikan, orang setuju. Itu aja. Orang setuju. Orang bilang, ya, saya setuju. Ya, saya mendukung. Ya, saya akan hadir. Ya, saya akan ikut serta. Ya, saya akan sumbang. Ya, saya mau beli. Ya, saya akan ceritakan kepada teman-teman. Ya, itu aja. Mau ngomong, mau pakai video, mau pakai gerakan tangan, oke, mau pakai nangis, terserah. Yang penting orang bilang ya. Betul kan? Kalau Anda tidak punya kemampuan berkomunikasi sehingga orang bilang ya, sepinter-pinternya tidak ada orang akan mendukung Anda. Anda akan lewati sepanjang hidup di ruang bagian pojok dari ruangan. Oke, ya. So, the ability to communicate so that people say yes is one of the most important skills you need to have. Oke? Nah, atas kemampuan untuk berkomunikasi, otomatis buat orang suka sama Anda. Kalau orang sudah suka sama Anda, orang berkenan membantu Anda. Kalau orang sudah mau bantu Anda, apapun kesulitan dalam hidup Anda, bisa Anda lewati. Tapi kalau bawaan Anda, pinter si pinter, tapi buka mulut aja nyebelin. Nggak ada orang mau bantu Anda. You punya sarjana setumpuk juga, lu lari sendiri loh dalam hidup ini. Dan kalau Anda lari sendiri dalam hidup ini, Anda tidak sehebat itu. Tidak sehebat semua masalah bisa lewatin. Saya kasih contoh, oke? Saya kasih contoh ya. Saya bawa training kan selama ini pakai seminar di hotel dan sebagainya, oke, di perusahaan. Nah, dengan COVID langsung, langsung semua training saya dari Maret sampai Juni cancel semua. Cancel semua. Nol penghasilan. Mau makan apa? Langsung saya kan nggak ngerti. Ya, saya tahunya seumur hidup 26 tahun saya bawa training di hotel. Oke, ya. Tiba-tiba di cancel begini, saya nggak tahu. Saya ngobrol sama teman saya bilang, Pak James, training online aja. Oh ya, training online. Gue nggak pernah training online sih.
Lu ajar bisa nggak? Iya. Pakai apa? Pakai Zoom. Hah? Zoom? Halo, saya mau ngaku. Oke, saya sudah bawa training 26 tahun. Sampai bulan Maret barusan ini, teman saya bilang Zoom. Itu pertama kali dalam hidup saya dengar apa itu Zoom. Oke, nggak tahu. Sungguh, jujur, boro-boro pakai, dengar aja nggak tahu. Ini Zoom apaan sih? Nah, dan saya bilang, you bantu ya, you bantu jelasin, you bantu set up, you bantu training staff saya. Bahkan di training Zoom saya sesi pertama, saya saking nggak ngertinya. Teman saya bilang, nih, lu duduk di sini ya. Kalau ada masalah, you handle ya. I don't know. You see, I don't know. But because I have a friend who knows, and the friend likes me, he helps me. And now I have 25,000 people using my Zoom because I have a friend. You see, in life, you must be nice so that people want to help you. And if you have many people who want to help you, you don't have any problems. I go to Palembang, kalau saya nggak tahu tempat, saya WA ke Pak Yo, ini tempatnya di mana? Tahu nggak Pak Yo bilang, daripada lu pusing, ya kamu di mana? Saya jemput dah, anterin kamu di sana. Tuh, ada teman nggak nyasar. Betul kan? See? So, di dunia ini, dalam hidup ini, Anda tidak perlu paling pintar. Sepinter-pinter Anda, lebih banyak yang Anda tidak tahu daripada yang Anda tahu. Yang penting, pinter bergaul. Sehingga apapun yang Anda tidak tahu, ada orang yang tahu. Beres kan? Beres. Oke, beres. Itu yang buat saya hidupnya confident banget. Kenapa? Kalau saya tahu, syukur. Kalau saya nggak tahu juga nggak apa-apa. Pasti ada orang yang tahu. Udah, selesai. Oke, selesai. Kalau ada orang yang tahu, dapat gratis. Kalau ada orang yang tahu, tapi saya nggak kenal dia, bayar. Bayar, dapat ilmu. Kelar. Apa yang mau dipusingin? Betul ya? Tenang aja. Oke, tenang. Ke depan dalam hidup ini, banyak yang Anda akan tidak tahu. Hanya dua. Ada teman, atau beli ilmu. Belilah, bayarlah. Nah, tapi kalau nggak ada teman, pelit bayar, Anda sesat pasti. Sesat pasti. Sesat udah. Lari di tempat, duduk di pojok, duduk di bawah pohon kelapa, cari jawaban. Untuk apa cari jawaban? Ribuan orang udah tahu jawabannya, pusing sendiri. Betul ya? Bahkan banyak orang stres karena dia menyendiri. Harus gimana ya? Harus gimana ya? Harus gimana ya? Semakin mikir, semakin stres. Tapi saya nggak tahu loh, kamu tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Berarti bukan saya bego ya, bego bareng ya. Nggak apa-apa dah. Ternyata ada orang yang sama saya, sama-sama bodoh. Ngomong-ngomong, kalau kamu nggak tahu, saya nggak tahu. Kira-kira you kenal orang yang tahu nggak? Oh, si kakak ipar saya punya adik, dia tahu sih. Kenalin dong. Udah beres. Apapun yang kita tidak tahu, ada orang yang tahu. Oke? Nah, link ke sini. Oke, link ke sini. Bro, nanti kalau sudah waktu berhenti, tolong kasih tahu saya ya. Kalau saya ngomong ada remnya. Okay. Siap, Mr. James. Ini seru, Mr. James. Kami terhipnotis ini, Mr. James. Jadi pengetahuan, skill, sikap. Oke, next kita bahas ya. Kita bahas ini. Kita skip ini aja. Ini pengetahuan. Di abad 21, pengetahuan itu gratis. Pengetahuan gratis. Pengetahuan itu instan. Dan apapun yang Anda belajar 1,5 tahun kemudian udah out of date. Betul kan? Nah, loh. Sedangkan banyak orang kira dia ke sekolah untuk dapat pengetahuan. Tunggu. Ini saya ngomongnya menarik. Apalagi di acara graduation sekolah. Oke, ya. That's why I want you and I want your parents to understand the purpose of you going to school. Oke, saya mau jelaskan. Pengetahuan itu gratis. Pengetahuan itu instan. Ada apa yang Anda nggak bisa cari di handphone? Ada apa yang Anda nggak bisa cari, dapat penjelasan di handphone? Semua yang Anda tidak tahu, Google aja instan kok. Instan dapat tahu. Google-nya gratis. Yang penting ada pulsa, ada wifi, gratis. Kalau malas baca, cari YouTube. Ada penjelasannya. Ada orang menjelaskan, ada gambarnya. Betul kan ya? Ya, kalau semua ada di sini,
Duduk di ranjang juga dapat pengetahuannya, ngapain ke sekolah? Malah kalau YouTube jelasin, kalau satu penjelasan saya nggak ngerti, saya bisa cari lagi 3.000 penjelasan. Salah satu pasti saya ngerti. Betul kan? Hukum fisika Newton, Newton's three laws, 3 hukum Newton. Oke, apakah harus dengar dari guru kelas? Apakah harus dengar dari guru kelas? Atau cari YouTube aja sudah ada penjelasan. Satu ini dia ngomong apa sih nggak ngerti. Cari lagi, cari lagi. Ada 10.000 YouTube tentang penjelasan hukum Newton. Dari 10.000 pasti ada 2 atau 3 yang kita ngerti kan? Nah, sedangkan kalau Anda ke sekolah, gurunya jelasin nggak ngerti. Itu satu-satunya gurunya loh. Ngerti syukur, nggak ngerti kau ulangan. Betul kan? Nah, YouTube bisa. Kalau demikian, untuk apa Anda ke sekolah? Bayar lagi. Ini gratis. Ke sekolah bayar iuran. Untuk apa? Oke? Dan satu, informasi sudah knowledge pengetahuan sudah free, pengetahuan instan, dan apa yang kita belajar umumnya keluar sudah nggak kepake. Saya belajar IT tahun 1983. 1983 saya belajar IT. Menurut Anda kira-kira ada satu pun nggak yang saya belajar sekarang kepake? Nggak ada. Komputernya pun sudah masuk ke museum. Betul kan ya? Jadi, untuk apa? Nah, yang kita belajar di sekolah, silakan catat. Yang kita belajar di sekolah adalah guru memberi PR, Anda harus kerjakan. Suka, nggak suka, ngerti, nggak ngerti, Anda kerjakan. Kenapa? Itu buat Anda disiplin. Itu buat Anda disiplin. Kalau mengerti, kerjakan. Kalau tidak mengerti, cari, tanya teman sampai ngerti, kerjakan. Dan kalau guru bilang hari Jumat harus serahkan tugasnya, hari Jumat Anda serahkan tugasnya. Disiplin. Nggak cengeng. Abis guru nggak ngerti sih, nggak tahu sih, nggak. Itu cengeng. Kita diajar, diarahkan supaya guru kasih tugas, hari Jumat diserahkan, ngerti kerjakan, nggak ngerti cari sampai bisa, hari Jumat tetap dikerjakan. Kenapa? Itu diperlukan waktu Anda kerja. Bos Anda akan kasih tugas. Dan bos akan bilang, hari Jumat selesai. Bisa nggak bisa, lo selesaiin. Kalau nggak digajiin. Itu diajar di sekolah. Bukan ilmunya. Ilmu geografi yang Anda pakai, di kerja nggak pakai geografi. Tetapi yang disuruh kerjakan, diserahkan hari Jumat, harus Anda lakukan. Nah, itu dilatih bertahun-tahun di sekolah. Nah, kalau Anda di sekolah, serahkan tidak tepat waktu, tulisannya asal-asalan, nilainya jelek, Anda membentuk kebiasaan buruk. Pergi ke kantor kerja, Anda nggak kepake. Kenapa? Ini tulisan apa ini? Nggak bisa baca. Bos marah. Bos, maaf saya telat. Saya minta hari apa? Hari Jumat. Hari ini udah hari apa? Hari Rabu minggu depan. Enggak, udah lewat. Tuh kan nggak kepake kan? Oke, nah Anda ke sekolah, kalau guru tanya partisipasi, saya bagus, betul, salah, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau Anda sudah biasa begini, di kerja, bos tanya, ada usulan nggak? Saya. Ada usulan nggak? Saya. Anda kelihatan pintar di mata bos, ada usulan nggak? Ada usulan nggak? Nggak, orang ini gue gajiin, otaknya di mana ya? Betul kan? Betul kan? Nah, jadi di kelas, Anda lihat, ini betul dipuji, salah dikoreksi. Kalau Anda diem aja, moga-moga nggak dipanggil, moga-moga nggak dipanggil. Anda mau sembunyi seumur hidup. Betul kan? Okay, that's what you learn in school. What you answer is forgotten, but the ability to answer, keberanian untuk answer, betul, syukur, salah, nggak apa-apa. Keberanian itu loh yang dididik. Betul kan? Yes. Di sekolah, tugas kelompok. Anda harus bekerja sama dengan teman kelas yang aneh-aneh. Ada yang kerja serius, ada yang bilang mau kerjakan tapi nggak kerjain, ada yang pura-pura kerjain, betul ya? Ada asal-asalan, betul? Ada nggak mau, ada lebih royal.
Anda akan ketemu dengan rekan-rekan teman-teman kelas yang ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Itu gladi resik untuk kehidupannya Anda. Nanti di kantor juga ada teman-teman yang menyenangkan, teman-teman yang menyebalkan. Nah, kalau Anda nggak bisa atasi teman-teman yang menyebalkan seumur hidup, Anda nggak punya teman. Masa Anda di kantor boleh pilih, Pak, tolong ya Pak ya, orang itu saya nggak suka dia, boleh dipecat nggak Pak? Nggak boleh dipecat. Suka nggak suka lu kerjasama dengan dia. Apalagi atasan Anda yang menyebalkan. Nah, kadang-kadang Anda dapat guru yang kurang menyenangkan, betul? Ngomongnya nggak enak hati, marahin sakit hati, betul ya? Aduh, saya nggak suka gurunya, Mi. Saya nggak suka gurunya, Mi. Nah, orang tua, kalau murid anak kita cengeng yang mengeluh tentang guru, sebisa mungkin jangan turun tangan. Jangan, oke, nanti Mami mengeluh tentang gurunya. Nanti dia kerja, manajernya orangnya jelek. Anda mau hadir marahin manajer dia? Biarin dia adaptasi, menghadapi, bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam guru. Orang tua tolong jangan turun tangan. Orang tua turun tangan, tegur guru, anak kegeeran. Luar biasa Anak Pak James. kegeeran, dikit-dikit cengeng mengeluh ke mami, mami mengeluh ke kepala sekolah. Kapan anak dewasa? Kapan anak dewasa? Biarin dia belajar sendiri bagaimana menghadapi guru yang susah, menghadapi guru yang judes, menghadapi guru yang jutek, menghadapi teman-teman bully. Biarin dia hadapi. Karena you will not be there forever. Let them grow up. Oke, dan banyak anak sekarang cengeng karena orang tua dikit-dikit turun tangan. Dikit-dikit turun tangan. Dikit-dikit ketemu kepala sekolah. Dikit-dikit, kapan dia? Anak kita meriang sedikit, nggak kerjakan PR. Orang tua tulis surat dengan segala hormat, anak saya sakit, tolong izinkan. Ya elah, kapan dia mau dewasa? Betul kan? Biarin dia. Oke, biarin. Kalau bisa, bisa. Kalau nggak bisa, dia hadapi guru. Jelasin ke guru sendiri. Biarin dia meyakinkan. Kalau nggak, selalu ada surat sakti dari mami. Kapan anak itu dewasa? Oke? So, school is not about knowledge because knowledge is free. Knowledge is instant. And whatever they learn, they will not use it. School is building character. School is building character. Let your child grow up on his own. Biarkan dia adaptasi, biarkan dia dewasa sendiri di sekolah. Anda bayar untuk itu. Anda bayar supaya dia bisa menghadapi teman kelas yang aneh-aneh. Dia bisa menghadapi guru-guru yang aneh-aneh. Kalau nggak, ngapain ke sekolah? Homeschooling aja lah. Betul kan ya? Oke, go to school untuk dapat lingkungan yang beraneka ragam. Itu dia, oke? Jangan lindungi. Kecuali, ya, kepukul sampai biru, hijau. Itu zaman kita pun dipukul, orang tua nggak marah kita. Kalau kita dipukul, orang tua kita pulang. Orang tua pukul kita loh. Kenapa? Lu bego, lu dibully orang. Hajar balik. Kita dipukul orang, pulang orang tua pukul kita. Keren kan? Maka kita tough. Kita tough, oke? Dan bimbing anak supaya tidak beralasan. Banyak orang bilang, dulu kita ini generasi lebih tahan banting ya. Anak-anak sekarang kurang tahan banting ya. Kenapa? Gini alasannya. Contoh aja ya. Dulu saya yakin bapak-bapak, ibu sekalian, orang tua, dulu kalau kita pulang rapot merah, kita gemetar loh. Gemetar. 1 merah gemetar, 2 merah. Waduh, 3 merah nggak berani pulang rumah. Kenapa? Karena orang tua kita nggak dengar alasan. Dia nggak ngerti, dia nggak sekolah. Dia buka 3 merah, lah matanya pun merah. Bisa pilih bulu ayam, rotan, atau ban pinggang. Silakan pilih. Oke, ya. Dan dia nggak mau dengar. Abis Pak, gurunya jelasin saya nggak ngerti. Jangan. Abis Pak, saya nggak ada les. Nggak ada alasan. Gua nggak mau tahu. Tugas saya cari duit, bayar uang sekolah. Tugas Anda biru semua. Merah gua hajar. Nggak pakai alasan. Sekarang, abis nih gurunya sih jelasinnya nggak ngerti. Abis ulangannya mendadak sih. Abis yang diajar nggak keluar di ulangan sih. Ya, ada aja. Abis mami sih teman-teman ada les, saya nggak ada les. Dan kita ladenin. Kita ladenin. Maka cengeng. Cengeng, oke. Orang tua kita ada merah 3 pilihan. Bulu ayam, rotan, ban pinggang. Silakan pilih. Nggak pakai alasan. Nggak pakai alasan. Maka kita tahan banting. Kita putar otak cari jalan keluar. Anak kita, karena ada backingnya. Ada perisainya.
Dikit-dikit mami, dikit-dikit papi, mami papi turun tangan. Dia berdiri di belakang perisai. Kapan dia mau maju? Oke, ya. Guru-guru pada senang semua ya. Oke ya. Baik, Guru-guru. Pak James. Luar biasa sekali ini, Pak Itu James. caranya. Dan saya ngomongan ini bukan untuk belain guru, bukan belain sekolah, tetapi itulah alasan sesungguhnya kita antar anak kita ke sekolah kan, supaya tahan banting kan. Kalau sudah tahan banting, dibanting kita belain ke gimana dia tahan banting. Oke, ya. Oke, udah ya. Lanjut. Maka jam berapa, Bro? Ingat Masih ya. ada sekitar 3 menit lagi, Pak James, Apa itu durasinya. pendidikan? Apa itu pendidikan? Nah, jadi ini kita kirim orang tua kirim anak kita ke sekolah. Apa itu pendidikan? Tuh, ini dari Albert Einstein loh, bukan James Gui loh. Kalau James Gui ngomong belum tentu Anda dengar, ya karena rambut saya terlalu rapi. Perlu orang yang rambut acak-acakan baru kredibel. Oke? Pendidikan itu bukan belajar fakta, bukan. Bukan belajar angka-angka, bukan belajar tanggal-tanggal, bukan. Tetapi pendidikan itu adalah melatih otak untuk berpikir. Melatih otak untuk berpikir. Karena apa yang kita belajar di sekolah, 80% nggak kepake, 10% sudah out of date. Jadi 90% itu nggak kepake. Begitu ulangan, muntah kembali, udah selesai itu. Oke, tetapi latih otak untuk pikir. Oke, melatih otak kita baca sesuatu tulisan sepanjang ini bisa tarik mana yang penting, mana nggak penting. Penjelasan 10 halaman bisa diintisarikan jadi setengah halaman. Itu pakai mikir. Karena kita perlu. Bos bilang, ini ada masalahnya, you cari solusinya. Dan kita carilah. Sehingga, dan kita kasih ke bos 300 halaman. Bos, kelar bos. Bos bilang, you udah gila kasih saya 300 halaman. Saya kapan bacanya? Enggak. Saya nggak mau tahu. Bos mau tanya intinya apa. Dan Anda harus bisa. Dari perpustakaan dunia, diintisarikan menjadi satu presentasi. Itu otak main itu. Otak main. Pendidikan itu adalah melatih otak untuk itu. Melatih otak itu untuk lihat masalah, bedah masalah, cari solusi. Itu. Luar biasa ilmu dari Pak James. Pak James. Yes, panas saya, panas bro. Okay. Wow, Pendidikan on fire itu, Pak James ya, Pak. Albert Einstein bilang, education is not the learning of facts, bukan hafal-hafalan, but the training of the mind to think. Dan semakin kita tidak mengerti, semakin kita hafal. Hafal mati. Kalau kita mengerti, nggak perlu hafal mati, pakai kata sendiri, keluar sendiri. Betul kan? Semakin anak kita harus hafal mati, semakin buktinya dia nggak ngerti. Oke? Jadi kalau bisa, jangan hafal mati. Jangan. Kenapa? Untuk apa hafal mati? Google juga ada. Betul? Untuk apa hafal mati? Google juga ada. Yang penting bukan peringatannya. Yang penting adalah bisa nggak tahu bagaimana caranya cari solusi. Itu yang penting. Oke? Nah, itu dia bawa seumur hidup. Angka dia lupa. Tanggal lahir pahlawan lupa dia. Oke? Nih, makanya ini kalimat paling keren. Pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang sudah lupakan apapun yang dia belajar di sekolah. Oke? Dan saya punya banyak video rekaman CEO hebat dunia yang ngaku, saya jujur, lupa total apa yang saya belajar di sekolah. Saya lupa total apa yang saya belajar di kuliah. Tapi yang saya dapat dari sekolah dan kuliah adalah self-confidence. Yang saya dapat dari sekolah dan kuliah adalah satu keyakinan bahwa apapun masalahnya, saya bisa selesaikan. Itu aja. Terima kasih banyak Pak James Wee. Itu aja. Dan Terima kasih banyak Pak James Wee. Apapun masalahnya, dia bisa atasi. Karena kita tidak akan di sana selama-lamanya. Oke, ya, you've got to do that. Ya, maka anak saya, sekarang saya sharing sedikit tentang anak saya. Oke, bagaimana saya besarkan 3 putra saya. Ini 3 anak saya. Oke. Ya, ini gambar. Ini tahun 2017 lah ya. Waktu kita keluar negeri. Ini nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3. Oke, ini saya istri saya, oke.
Saya besarkan anak saya dengan beberapa hal aja. Satu, saya mau besarkan anak saya karena setiap teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak tahu lah ya. Kalau kita reuni dengan teman-teman sekolah, oke, yang kita ngomongin apa? Nggak pernah yang kita ngomongin mata pelajaran kan? Yang nggak pernah kita ngomongin, waktu itu nilai kamu lebih tinggi dari saya. Nggak pernah ngomong kan? Yang kita ngomong apa? Yang kita ngomong adalah selalu waktu kita bandel-bandelnya, betul. Ingat nggak waktu itu kita sama-sama kabur dari sekolah? Ingat nggak? Ingat nggak waktu itu kita kerjain gurunya? Ingat nggak? Ingat nakal-nakalnya yang kita ingat kan? Nah, jadi saya mau anak saya di sekolah ada kenangan nakalnya. Supaya nanti reuni 20 tahun lalu, kemudian orang bilang nakal, dia jangan duduk diam kayak kutu buku, kayaknya gue nggak nakal, gue lurus terus di sekolah. Nggak ada kenangan. Kenangan itu adalah nakalnya. Ingat waktu itu kita kabur dari sekolah, kita ke kolam renang. Sampai guru samperin ke kolam renang, jerit, tarik kita balik. Ingat nggak waktu itu? Ih, keren ya. Seru loh. Itu yang jadi bangga. Jadi anak-anak yang lurus gak ada kenangan loh. Sungguh. Oke, ya. Nakal dikit nggak apa-apa. I had a wonderful childhood. Okay, my parents never pressured me. Okay, kecuali lapor merah, papa mata merah, langsung sikat. Setelah itu udah selesai. Okay, I'm very happy. Maka nomor satu, saya mau anak saya semua menoleh ke belakang dan mereka bilang masa childhood saya happy banget. Childhood, karena kalau seseorang happy, dia nanti jadi orang tua yang happy, jadi orang tua yang menyenangkan. Ya kan? Jadi orang tua yang menyenangkan. Jadi ingat loh ini kalimatnya. Waktu Anda mendidik anak Anda sedang mendidik cucu Anda. Waktu Anda mendidik anak Anda sedang mendidik cucu Anda. Karena anak Anda lihat cara Anda membesarkan dia akan membesarkan anaknya dengan cara yang sama. Oke? Waktu saya sakit, mama saya suka gosok minyak telon ke saya. Dan saya ingat betapa nyamannya kalau mama saya gosok minyak telon waktu saya sakit. Sehingga secara otomatis, anak saya sakit, saya gosok minyak telon. Tuh, apa yang mama saya lakukan buat saya, dia sedang lakukan buat cucunya. Saya lakukan hal yang sama untuk anak saya. Karena saya dapat dari orang tua saya. Nangkap kan ya? Oke? Jadi kalau lu keras banget, dia keras balik loh sama cucu lu. Oke? Karena itu yang dia dapat. Itu yang dia dapat. Oke? Ya, so cool ya. Okay. So number one, I want my children to look back and say I had a happy childhood. Okay. Two, I want my children, seperti Pak Ben tadi bilang, saya sudah ajar kepada mereka, you don't have to be good at everything. Yang penting you good on all things. Lu udah bisa cari makan. Betul kan? Ya Pak Adi ya, sepakat ya Pak. Anda nggak perlu mahir dalam segala hal. Yang penting Anda mahir dalam 1-2 keterampilan. Sudah bisa cari makan. Nah, kalau demikian, Pak, nilainya nggak usah tinggi-tinggi dong. Tunggu. Nah, kita mau nilai sekarang. Oke, Pak James bilang pengetahuan nggak penting. Berarti nilai sekolah juga nggak penting. Yes, semata-mata nilai nggak penting. Tetapi ini saya mau garis bawakan. Semua dengar, orang tua juga dengar, adik-adik juga dengar. Nilai yang bagus dan nilai yang jelek itu mencerminkan disiplin atau tidak disiplin. Betul kan? Kalau Anda disiplin dan konsisten, sebego-begonya lulus. Tapi kalau Anda nggak disiplin dan konsisten, sepinter-pinternya nilainya jelek. Betul kan? Jadi bukan soal nilai. Soal apa yang Anda lakukan sehingga nilainya bagus, apa yang Anda lakukan sehingga nilainya jelek. Itu yang penting. Jadi kalau dasarnya berbakat hitung-hitungan, matematikanya bagus, fine. Tapi kalau bakat saya bahasa, sastra, bahasa, bagus. Matematika saya tengkurap, tiarap, jungkil balik itu matematika saya. Tetapi walaupun matematika saya lemah, saya maksa, saya latih, saya tanya teman saya buat soal setiap hari. Sampai sejelek-jeleknya nilai saya lulus.
Itu buat saya tangguh, itu buat saya disiplin. Ternyata yang saya tidak berbakat, ternyata yang saya jelek pun, kalau saya sungguh-sungguh saya bisa atasi. Itu yang penting. Terima kasih banyak Pak James Wee. Luar biasa ini. Pak James ini bisa 48 jam non-stop ini kalau terus ini kan. Ya, oke, jadi sudah terakhir nih, sudah terakhir. Oke, Sudah terakhir. tanya saya, nilai penting nggak? Nilai tidak penting dalam kehidupan. Tetapi yang buat kita nilai bagus atau jelek itu penting. Dan sekolah memaksa kita harus punya nilai yang bagus. Sekolah memaksa kita disiplin dan konsisten. Itu yang bernilai. Oke, ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak James Wee ini, luar biasa Pak James Wee. Terakhir teman-teman, ya, terakhir ya. Salah satu skill yang buat semua orang confident adalah ini. Warren Buffett, dia bilang, public speaking is a necessary skill. Berbicara di depan kelas dengan nyaman itu wajib dimiliki. Satu keterampilan. Bisa dibelajar, bisa dilatih, semakin banyak praktis, semakin lancar. Oke? Maka dari itu saya sepakat dengan dia, saya ada training. Ya, speak with confidence. Training ini saya sudah bawa 15 tahun, 150.000 remaja dari usia 10 tahun sampai 18 tahun telah saya bimbing secara pribadi bisa bicara lancar. Berbakat tak berbakat saya bimbing sampai bisa. Oke? Dan tujuan saya bukan supaya putra-putri kita, jadi pembicara seminar, jadi trainer, jadi pembawa acara. Bukan. Yang berbakat pasti akan menikmati, tetapi yang saya khawatir adalah yang tidak berbakat. Setiap kali dia maju ke depan, dia ngomongnya dengan lemas, suaranya kecil, kepalanya nunduk, ekspresinya nggak ada, sehingga presentasinya biasa-biasa dan nggak ada orang aplaus, ya, dan dia kembali ke kelas dengan geleng kepala dan dibilang saya nggak pinter. Bahaya itu. Maka kalau dia berbakat, saya kasih beberapa step, pum, langsung dia ngomongnya lancar banget. Tapi kalau dia tidak berbakat, dengan template yang saya ajarkan, dengan langkah-langkah yang saya ajarkan, dia walaupun tak berbakat, dengan dikasih topik apapun, dengan ikut step saya, dia bisa ngomong standarnya di atas rata-rata. Sehingga orang bilang, bagus ya, tanpa catatan, tanpa hafalan, bisa. Oke, nah itu yang saya mau supaya yang berbakat itu benar-benar bagus dan tidak berbakat minimal kalau disuruh maju ke depan dia nggak stres. Itu aja. Oke, saya mau buat semua anak-anak tidak stres. Oke, jadi untuk Anda yang mau belajar, oke, mau daftarkan putra-putri Anda, silakan belajar inilah. Kalau ini salah satu skill yang wajib. Oke. Angkatan pertama di bulan Juli sudah lewat, sold out habis, oke? Karena saya hanya terima 20 anak lewat Zoom supaya setiap bisa dibimbing, ya. Angkatan berikutnya adalah ini. Tanggal 31 Juli, 2 jam pagi, 2 jam siang. Besok harinya, tanggal 1 Agustus, 2 jam pagi, 2 jam siang. 4 sesi, total 8 jam. Oke, dan yang angkatan yang lalu ini, sesi pertama mereka juga nggak tahu, tapi masuk setengah jam mereka udah happy. Sesi kedua, jam 1 tank semua hadir. Besok pagi tank semua hadir. Ini tank semua hadir. Tidak ada satupun keluar dari training saya sampai tuntas. Itu pun bye-bye-nya 1 menit nggak selesai bye-bye-nya. Oke, enggak keluar, ya. Jadi ikutkan training ini. Harganya berapa investasinya? Investasinya Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau belajar di hotel offline bersama saya 2 hari itu 12 jam, 6 jam ya. 2 hari 5,5 juta rupiah per anak. 2 hari. Oke. Karena Zoom 8 jam saja, ya, dari 12 jam menjadi 8 jam, ya, jadi hanya sesi 4 jam. Oke. Dan trainingnya kalau di hotel 100 orang saya ikut, ya, daftarkan. Tapi kalau ini 20 orang saja, 20-25 orang saja. Oke. Biasanya 5,5 juta, ini hanya 1,5 juta saja. 1,5 juta. Belajar dari saya, bermanfaat buat seumur hidup. Oke. 1,5 juta, kalau ilmu ini anak Anda pakai selama 50 tahun. Kan ilmu akan dipakai 50 tahun. Setiap tahun presentasi 20 kali dah. Oke. Jadi dia akan pakai ilmu ini 1000 kali. 1,5 juta dibagi 1000 kali, sekali presentasi 15.000 rupiah.
Rp15.000 atau Rp1.500. Anak kita pede atau menderita, terserah sih. Oke, pokoknya training akan jalan. Silakan Anda daftarkan aja ya. 1,5 juta, teman bapak-bapak sekalian. 1,5 juta 3 bulan kemudian Anda ngirit juga nggak kelihatan. Tapi 1,5 juta ada investasi buat anak Anda. Dia pede seumur hidup. Oke, 1,5 juta. Ya, untuk yang mau tahu lebih banyak, silakan catat nomor ini. Silakan catat nomor ini. Maria akan kirim informasi ke Anda. Semua pertanyaan bisa lewat Maria. Oke, ya, dan kami bisa kirim brosur ke Anda apa yang anak Anda akan belajar dalam 4 sesi itu. Dan akan ada video penjelasan dari saya jika perlu. Oke, WA ke Maria aja habis ini. Oke, dah sudah cukup bapak-bapak sekalian. Jadi intinya adalah kalau mau sukses, kalau seseorang mau sukses, dia perlu ada 3 hal. Hal pertama adalah knowledge. Knowledge itu bisa dapat di mana-mana. Skill itu harus dipraktekkan. Dan saya mau garis bawakan dalam kondisi sekarang di mana semata-mata orang bisa belajar dari rumah dan sebagainya, tidak ada pengganti interaksi di sekolah antara teman kelas, antara guru-guru. Karena di sekolah, interaksi dengan guru-guru dan teman kelas membangun skill dan attitude anak kita. Oke, dan ini 2 penting untuk masa depan. Oke, thank you very much. Thank you so much. Saya serahkan kepada Bro Andromeda. Thank you. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Mr. James Wee. Kalau soal ilmu sudah nggak perlu ditanya lagi. Saya juga jebolan dari Mr. James Wee. Banyak sekali transfer knowledge yang saya rasakan dan bermanfaat pada profesi saya. Sekali lagi terima kasih Pak James Wee dan juga Mr. Ben Adrian atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Tadi kabarnya di penghujung acara akan ada door prize yang mendapatkan analisa sidik jari senilai Rp1 juta. Mantap. Mungkin dari MC bisa membantu saya. Terima kasih banyak Pak James Wee dan juga Pak teman-teman sudah bergabung. Pak Ben, Pak Jo, saya mohon pamit ya para orang tua. Thank you. Congratulations. I wish you all the best. Thank you. Sukses selalu Mr. James Wee. Baik, terima kasih banyak hadirin sekalian yang sudah bergabung pada 2 sesi sekaligus. Nggak kerasa kan 2 sesi sekaligus. Sesi pertama dengan guru dan orang tua, sesi kedua tadi dengan para pakar di bidang masing-masing. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat kita semua dan